Yo, kembali lagi di Tech News minggu ini, yaitu tanggal 16 Oktober tahun 2022. Dan tentunya ditemani dengan gue, yaitu Hari Pratama yang akan mengisi Tech News minggu ini. Dan minggu ini yang gue harapkan di minggu lalu cukup panas, namun tidak sesuai ekspektasi minggu ini. Sedikit turun, nggak panas, tapi masih bisa gue goreng lah buat kalian-kalian semua yang menantikan Tech News di minggu ini. Dan langsung aja, ini list recapnya. Yang pertama itu gara-gara naik roller coaster malah nelfon 911, dan teknis yang kedua itu grup WA yang udah bisa satu kelurahan, dan dilanjut dengan Metaverse 18 triliun yang sepi pengguna dan juga nggak laku, dan dilanjut lagi dengan headset VR barunya dari Meta, dan ditutup dengan iPhone 14 dari Caviar. Dan langsung aja, ini dia Tech News minggu ini. Oke, yang pertama itu gara-gara naik roller coaster malah nelfon 911. Fitur iPhone seri 14 yaitu crash detection menimbulkan sebuah masalah baru. Kejadian ini di taman bermain King Island, yang diduga pengguna iPhone seri 14 ini mengalami kecelakaan dan hingga menelpon 911 sampai 6 kali. Menurut para analisis, ini terjadi gara-gara sensor gyro yang salah menangkap sinyal, yang harusnya mensimulasikan situasi kecelakaan jika terjadi. Dan jika sensor mendeteksi sebuah kecelakaan dan pengguna tidak merespon selama 20 detik, maka iPhone 14 akan otomatis menelpon 911. Nah, ini kejadian iPhone 14 yang dengan fitur terbarunya itu crash detection, yang kita udah tahu itu ada di iPhone seri 14 terbaru ini, yang sebenarnya itu awalnya cukup bagus emang buat memudahkan korban itu langsung menelpon 911 karena kan itu darurat. Namun ini kejadiannya gara-gara roller coaster ya. Jadinya mungkin naik roller coaster yang udah di atas yang mau turun ke bawah gitu, itu kan kenceng, dan mungkin iPhone 14 ini tuh menangkapnya itu sebuah kecelakaan karena emang speednya kenceng kalau kita naik roller coaster. Jadinya si iPhone 14 ini tuh menerjemahkannya itu seperti itu. Jadinya ya kasihan juga sih buat yang pakai iPhone 14 jadi ragu gitu buat pakai keluar, apalagi mungkin main di wahana-wahana bermain seperti itu. Ya semoga iPhone bisa lebih improve lagi lah soal si crash detection ini. Kasihan jadinya. Dan lanjut ke tech news kedua. Grup WhatsApp untuk satu kelurahan. Update terbaru untuk grup WhatsApp yang sebelumnya hanya bisa mencapai 512 orang saja, kini dengan updatean terbarunya bisa menampung hingga 1000 orang. Dan tentunya bakalan kepake buat organisasi besar ataupun grup bisnis. Dan tentunya angin segar buat pengguna WhatsApp yang tentunya menggunakan WhatsApp sebagai grup bisnisnya atau sebagai untuk keperluan bisnisnya. Jadi ya, kalau anggota perusahaan kalian atau anggota bisnis kalian tuh banyak, ini WhatsApp meluncurkan fitur baru itu bisa menampung hingga 1000 orang. Dan gue nggak tahu nih tanggal berapa bakal rilis, dan tentunya pokoknya pantengin aja lah di updatean HP kalian, ataupun nanti gue bakal kasih news lagi. Dan itu aja di tech news ketiga, dan lanjut ke kedua maksudnya. Kita lanjut ke tech news ketiga. Sepi pengguna dan gak laku, Metaverse 18 triliun hanya memiliki 38 users. Proyek Metaverse bernama Decentraland yang di dalamnya terdapat kegiatan jual beli tanah Ethereum ternyata tak sepenuhnya dihuni oleh banyak orang. Menurut Agritor Dapradar, proyek Decentraland seharga 1,2 miliar dolar ataupun seharga 18 triliun rupiah hanya memiliki 38 pengguna aktif setiap harinya. Namun statement ini pun dibantah oleh si Sam Hamilton sebagai kreatif direktur Decentraland yang berkata, Dapradar tidak melacak pengguna kami. Mereka hanya melacak orang yang berinteraksi dengan kontrak kami. Dan si Sam Hamilton ini juga bilang, Metaverse Decentraland dikunjungi setidaknya 8.000 pengguna setiap harinya.
menurut Sam Hamilton itu ya. Tapi kalau dibahas lagi, metaverse itu untuk sekarang ini masih cukup abu-abu ya, karena nggak semua orang tahu gitu. Dan sebenarnya tadi sebelum gue bikin news ini itu, sebelum gue recap, gue ada coba masuk ke Decentraland. Memang aksesnya agak cukup mudah, menurut gue mudah, ataupun karena kan gue udah sedikit mengerti ya dengan, nggak ngerti-ngerti banget, pokoknya bisa ya kayak masuk akun gitu lah. Namun buat sebagian orang, beberapa puluh persen orang mungkin menganggapnya masih ribet gitu. Dan juga sebenarnya linknya mudah, kita tinggal buka link terus masuk, karena gue makainya as a guest jadi gampang. Dan mungkin buat yang awam-awam masih bingung dan juga nggak bakal ngulik ke sana, karena ya lagi-lagi metaverse masih abu-abu banget buat kita semua, apalagi di Indonesia masih yang kurang gimana gitu ya, masih bingung gitu. Dan juga Ethereum sekarang, waktu itu sempat turun, mungkin sekarang udah naik, gue nggak ngikutin si grafiknya, jadinya ya gimana ya, abu-abu. Gue juga ngejelasin juga abu-abu sekarang gitu, jadi udah belum pasti lah. Dan juga mungkin masih rame di luar sana ya daripada di sini, karena kita sebagai orang Indonesia juga ya lagi pusing juga sih dengan hal-hal lain yang selain tentang metaverse juga. Dan pokoknya itu aja. Dan kita lanjut ke tech news keempat, yaitu headset VR terbaru dari Meta. Bernama Meta Quest Pro. Dengan teknologi next generation, optik visualnya jadi lebih realistis dan tajam. Desain terbarunya juga paling tipis dan balance. Plus controller support full tracking sampai kaki 360 derajat. Dan Meta Quest Pro bisa dibeli mulai tanggal 25 Oktober tahun 2022 dengan harga sekitar 23 jutaan. Dan apakah kalian tertarik untuk membeli si headset VR terbarunya Meta untuk masuk ke Meta? Jadi gimana? Teknologi VR sepertinya cukup mahal ya, 23 jutaan. Buat sebagian orang yang mungkin 23 juta itu bisa dialokasikan untuk hal lain, seperti misal kalian editor bisa bikin rakit PC atau beli laptop, ataupun yang yang sebagai driver juga mungkin bisa untuk beli motor ataupun sebagainya. Jadi ya untuk teknologi metaverse untuk teknologi VR ini tuh masih tergolong cukup mahal dan nggak semuanya orang bisa memilikinya. Dan kita tutup tech newsnya yang kelima, yaitu iPhone 14 dari Caviar. Ya ini mah kita udah tahu ya, produk Caviar itu memang cukup yang premium, mahal, yang dilapisin emas murni ya katanya ya. Dan juga harganya tuh meong-meong. Yang gua recap di sini tuh harga iPhone 14 Pro Max itu yang internal 128 GB dibanderol dengan harga $133.670 atau sekitar 2 miliar. Nah, itu baru 14 Pro Max. Kalau yang 14 Pro Max yang 1 tera itu $134.250 atau setara dengan 2,6 miliar. Jadi gimana kalian para sultan-sultan ingin membeli iPhone 14 Caviar? Jadi silakan. Dan juga Caviar juga rilisnya bareng, nggak cuma iPhone doang, dia juga dirilis bareng Rolex. Jadi gimana? Kalian tertarik untuk membelinya jika memiliki duitnya? Atau cuman hanya mengagumi saja? Dan itu aja dulu dah tech news minggu ini. Sebenarnya nggak terlalu semangat gua nge-recapnya, juga kayak pas ngebaca, ya ampun beritanya minggu ini aneh-aneh banget gue bilang ya. Dan semoga minggu depan bisa lebih panas lagi tentunya, dan gue juga pasti lebih semangat lagi untuk ngebahas tech news mingguan. Dan itu aja dulu tech news minggu ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Thank you udah nonton. I'm Hari Pertama and until next time.